Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 201102108 dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, karakteristik dari model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang keempat, sintaks model pembelajaran kooperatif. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu kooperatif yang artinya kerjasama dan learning yang artinya belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif, yaitu cooperative learning, merupakan suatu model pembelajaran dengan learning community, yaitu dengan membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok belajar yang mana siswa belajar secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk saling bekerjasama memecahkan suatu masalah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada proses belajar guna untuk mencapai tujuan yang maksimal atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran kooperatif. Karakteristik model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Yang kedua, siswa dalam kelompok sehidup semati. Yang ketiga, siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, membagi tugas dan tanggung jawab yang sama. Yang kelima, akan dievaluasi untuk semua. Yang keenam, berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama. Dan yang ketujuh, diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 5 prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, positive independence, yaitu adanya saling ketergantungan positif, yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, face-to-face interaction, di mana antar anggota saling berinteraksi dengan saling berpandangan. Yang ketiga, individual accountability, yang artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Yang keempat, use of collaborative atau social skill, di mana harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Agar peserta didik mampu berkolaborasi, perlu adanya bimbingan dari guru. Dan yang kelima, group processing, di mana siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Yang materi yang keempat yaitu sintaks model pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 fase dalam sintaks model pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi, di mana guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Fase yang kedua, menyajikan informasi, di mana guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif.
di mana guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, membimbing kelompok belajar dan belajar, di mana guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima, evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan fase yang keenam yaitu memberikan penghargaan, di mana guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil bekerja individu dan kelompok dari para peserta didik. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi kelima tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang kelima, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta didik dengan guru. Dan yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Kekurangan model pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seseorang saja. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Nah, sekian pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.